Jadi artinya Aceh dan Papua Papua itu itu kita memang punya kita ya. Jadi punya kita. Timor Leste itu pada bukan. dasarnya sebetulnya bukan. Jadi Bukan. pertanyaan bahwa mengapa Timor Leste dilepaskan itu sebetulnya juga udah. Iya, memang iya. Malah sikap Habibie melepaskan itu menurut saya benar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya, Nian Anhar, dan juga Ayah. Dan untuk episode kali ini, kita akan mendengarkan Ayah mengenai Aceh, Papua, dan Timor Leste. Ada apa dengan ketiganya? Mari kita simak cerita dari Ayah. Gimana ya? Jadi ada tiga... saya cuma akan memberikan gambaran singkat posisi dari ketiga daerah ini dalam rangka Republik Indonesia. Oke. Karena itu berbeda. Ya. Begini, Aceh itu adalah dulu merasa diri tidak pernah dijajah Belanda. Walaupun memang setelah dalam prosesnya akhirnya diduduki juga. Tetapi ada perjanjian, yaitu Traktat London, yang antara lain salah satu ininya kerajaan Aceh itu tetap diakui eksistensinya oleh Inggris dan Belanda. Gitu. Nah, lalu kemudian dalam prosesnya akhirnya kan dia dijajah juga, dalam arti kata diduduki Belanda juga, dan bahkan di Aceh itu terjadi perang Aceh yang paling panjang dan baru berakhir tahun 1905. Dari tahun? Dari tahun 800-an. Oh. Jadi Aceh punya kebanggaan pada dirinya. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan setelah kita merdeka, ya ada gejolak memang. Tetapi mereka juga melawan Belanda dalam rangka kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan. Daud Breh itu pernah dikirimi surat oleh Sultan Mansur atau siapa dari Sumatera, minta agar supaya bersama-sama untuk menciptakan satu negara Sumatera. Tetapi Daud Breh balas dengan mengatakan, saya berdiri di belakang Republik Indonesia. Jadi Daud Breh itu adalah orang yang setia pada Republik Indonesia. Nah, bahwa nanti dia melakukan pemberontakan itu bukan karena dia anti kepada Republik Indonesia. Ya. Dia tidak senang pada sistem yang pernah dijanjikan pada dia dan tidak dikabulkan. Oke, nanti itu ceritanya lain lagi. Nah, Papua lain lagi. Papua itu memang adalah wilayah yang oleh Belanda selalu sangat tertutup. Dibuat tertutup ya? Sangat tertutup. Nah, dibuat tertutup oleh Belanda. Nah, oleh karena itu ketika kita merdeka, sebenarnya juga termasuk Jepang. Jepang juga, kalau Indonesia dikatakan akan merdeka, dan memang Jepang kan mengatakan bahwa nanti pada saatnya akan dimerdekakan. Tapi Jepang dalam pikirannya pun, kalau Indonesia merdeka nanti, Papua itu nggak termasuk. Nah, kenapa sebenarnya Belanda tidak mau? Pertama, wilayah itu adalah wilayah yang sangat masih genuine. Asri, dan dia punya rencana rupanya
itu nanti Papua itu akan dimerdekakan sendiri. Nah, oleh karena itu ketika kita merdeka itu kan tidak dimasukkan. Iya. Nah, kemudian waktu pengakuan kedaulatan dalam PBB juga dikatakan bahwa persoalan Irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian, di mana letaknya dia, apakah masuk Republik atau berdiri sendiri atau masuk Belanda. Lalu kemudian jadi artinya kita akan membicarakan persoalan Irian Barat nanti itu pada tanggal 27 Desember tahun 1950. Iya. Nah, tapi sejak itu Belanda selalu berusaha menolak. Ya. Nah, sebenarnya tujuannya juga ada rupanya. Rupanya ialah yang pertama yang dia punya usaha itu, sehingga kan dalam KMB dikatakan itu tadi. Karena apa? Rupanya salah satu tujuan utama Belanda adalah mendirikan sebuah negara Papua dengan membawa semua Indo-Belanda ke Papua. Indo-Belanda. Indo-Belanda. Okay. Yeah. Dan Indo-Belanda inilah yang akan mendirikan negara di situ. Di Papua. Di Papua. Nah, yang celakanya apa? Indo-Belandanya tidak mau. Indo-Belandanya nggak mau. Oke. Nah, oleh karena itu Belanda mencari cara lain lagi. Caranya apa? Ialah membentuk apa yang disebut dengan Dewan Papua. Nah, inilah yang oleh Belanda digambarkan seakan-akan Dewan itu adalah untuk merdeka. Jadi posisinya kayak gitu. Jadi Papua itu secara historis legal memang sejak awal adalah milik Indonesia. Ya? Karena apa? Dalam peraturan, dalam hukum internasional, sebuah negara jajahan yang merdeka, maka semua wilayahnya adalah bekas jajahan negara itu. Jadi kita bekas jajahan Belanda. Belanda pernah menjajah seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Maka itu adalah wilayah kita. Tanpa seharusnya ada macam-macam. Tapi Belanda rupanya sudah mempunyai rencana sebelum kita merdeka, dia sudah punya rencana, yaitu tadi. Iya. Ya mungkin juga karena Papua dianggap kaya dan sebagainya, bisa aja kan? Iya. Dan memang harus diingat, di dunia ini yang selalu melahirkan perkelahian kan persoalan ekonomi. Negara kaya kan. Lahirnya imperialisme itu kan karena ekonomi. Orang datang ke Indonesia, yang dicari kan ekonomi, rempah-rempah. Jadi kan itu. Semua awalnya adalah dari faktor ekonomi, yang kemudian akhirnya melihat ingin menguasai secara politik. Yes. Itu. Seperti itu. Nah, yang kita bandingkan dengan Timor Leste. Ya. Timor Leste itu memang pernah dimiliki Belanda. Tapi kemudian entah apa ceritanya nanti agak lupa saya. Lalu kemudian Belanda jual kepada Portugis abad 18 sekian. Oh, jadi Belanda menjual Timor Leste kepada Portugis. Ya, kayak punyanya dia saya jual. Iya. Nah, sejak itu maka Timor Leste itu adalah milik Portugis. Ya. Jadi ketika kita merdeka, memang Timor, kita sebut dia Timor Portugis, kita sebutnya dulu. Awal. Timor Portugis itu bukan punya kita, memang punya Portugis. Namanya aja Timur Portugis. Iya kan. Nah, hanya saja terjadi perubahan, harus diletakkan dalam dua hal. Pertama, dalam kaitannya dengan terjadi di Portugis terjadi kudeta pemerintahan.
Yang mengkudeta adalah orang-orang sosialis tentara muda. Ya pangkatnya kalau nggak salah cuma kapten atau apa gitu. Lalu menguasai kan pemerintah. Nah, tentara-tentara muda ini beraliran Marxis, sosialis. Nah, rupanya Amerika mengkhawatirkan kalau Timor Leste akan menjadi enklave di daerah wilayah Timor Leste itu, karena nanti Marxis Portugal tentara itu nanti bisa membawa ke sini kan, ke Timor Leste kan. Nah lalu itu makanya pikirannya harus diletakkan bahwa ini dalam kerangka perang dingin, ya kan. Nanti kalau Timor Leste diduduki oleh anak-anak muda tentara tetapi rakyatnya dijadikan komunis, maka kan membahayakan posisi Amerika dan orang-orang anti komunis di Asia Tenggara, karena ada wilayah kecil yang menjadi komunis. Nah, celakanya apa? Amerika datang ke kitanya yang suruh ngambil. Tahun berapa? Ya, itu tahun 70. Iya kan? Jadi ya kita, bahkan Presiden Amerika datang untuk memberitahu kepada Soeharto supaya Timur-Timur itu diambil dengan alasan yang memang juga dianggap seakan-akan itu wilayah kita. Ya, jadi itu wilayah. Ya akhirnya ya kita ambil dan menjadi provinsi 27. Iya, kan? Provinsi ke-27. Dengan nama Timor. Iya. Ya memang ya saya 3 kali ke sana. Ya memang masih sangat tertinggal dalam batas tertentu. Yang mengajari bakar ikan itu orang Bugis. Ya, daerah timur ke sana semua. Jadi yang mengajari makan enak itu ya warung Padang. Nah, kalau saya ke sana, ya pasti kalau nggak makan ikan bakar ya warung Padang ya. Ke warung Padang. Padang. Memang terjadi. Iya. Nah, ya saya kalau ke sana sering agak mangkel juga. Karena orang-orang kita yang bertugas di sana itu saya katakan ya, kamu lebih jahat, lebih kolonialis sebenarnya dari Portugis. Pakai ambu safari, membodohin orang, segala macam gitu ya. Akhirnya ya jarak itu tetap terjadi. Ada karena sikap kita selalu menonjolkan kepada mereka bahwa kita ini lebih hebat, pakaiannya bersih, segala macam. Ya wajar aja. Jadi kayak gitu perbedaan. Jadi artinya Aceh dan Papua itu memang punya kita ya. Jadi Timor Leste pada dasarnya sebetulnya bukan. Jadi pertanyaan bahwa mengapa Timor Leste dilepaskan itu sebetulnya juga udah. Iya, memang iya. Malah sikap Habibie melepaskan itu menurut saya benar. Karena memang bukan punya kita. Dan memang tidak ada orang yang mau mengakui bahwa itu punya Indonesia. Australia pernah melakukan pengakuan itu, tapi tujuannya untuk itu. Celah Timor itu karena di situ ada minyak. Dan itu dianggap kaya. Maka Australia pura-pura setuju aja, tapi begitu lepas dia juga yang datang kan. Iya benar. Sekarang ya bantuannya banyak ya dari Australia memang ya. Yang berlaku duitnya aja dolar. Iya. Ya kayak gitu keadaannya. Berarti di situ kita secara singkat aja hanya untuk memberi wawasan pikir terhadap kita semua. Supaya pertanyaan-pertanyaan mengapa Aceh dan Papua seperti ini, tapi kok Timor Leste bisa seperti itu sudah bisa terjawab. Gitu ya. Oke, baik pemirsa.
kita sudah mendengarkan Ayah menjelaskan bagaimana Aceh dan Papua kedudukannya di dalam wilayah NKRI dan juga Timor Leste yang pernah bersama NKRI dan tapi kemudian dengan hasil referendum akhirnya menjadi sebuah negara. Tapi kan disertai dengan pemberontakan kan? Iya. Terjadi pemberontakan. Iya, betul. Oke, jadi kita sudah mendengar dan kita sekarang sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan masing-masing wilayah tadi, provinsi tadi. Dan jika pemirsa menyenangi YouTube channel ini, boleh di-like, subscribe, dan share. Dan kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.